Hari itu, Selasa malam bulan Maret tahun 2010, cuaca cukup cerah meski angin berembus kencang, menandakan cuaca akan berubah. Endra yang sedang berkemas di rumahnya di Purwokerto sudah tidak sabar untuk memulai perjalanan mendaki Gunung Slamet via Bambangan bersama 3 sahabat kuliahnya di Unsud, Berto, Ahmad, dan Kebot. Ini pasti bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan, ujar Endra sambil memasukkan pakaian hangat ke dalam ranselnya. Sekitar pukul 9 malam, Berto, Ahmad, dan Kebot tiba di rumah Endra dengan menggunakan kendaraan yang mereka sewa. Mereka segera memindahkan barang-barang ke dalam kendaraan dan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap peralatan yang akan dibawa. Ayo berangkat sebelum makin malam, kata Berto dengan semangat. Perjalanan dari rumah Endra ke titik awal pendakian tidak memakan waktu lama. Mereka tiba di base camp Bambangan tepat pukul 10 malam. Setelah melakukan registrasi dan berdoa bersama, mereka memulai pendakian. Malam itu, suasana di sekitar gunung cukup sunyi. Hanya suara langkah mereka dan hembusan angin yang terdengar. Jalan setapak yang mereka lalui cukup jelas, namun cahaya senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Ada yang pernah mendaki Gunung Slamet sebelumnya? Tanya Kebot sambil mengatur napasnya. Berto pernah sekali, tapi lewat jalur lain, jawab Ahmad sambil terus berjalan. Berto mengangguk. Iya, lewat jalur Guci. Ini pertama kalinya aku lewat Bambangan. Sekitar pukul 2 pagi, mereka tiba di pos 2. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Endra duduk di sebuah batu besar dan meneguk air dari botol minumnya. Saat itu, telinganya menangkap suara aneh. Suara gamelan, seperti yang biasa dimainkan saat upacara adat. Kalian dengar itu? Endra bertanya, memecah keheningan. Dengar apa? Jawab Ahmad yang sedang membuka bekal makanan. Suara gamelan, kata Endra dengan wajah bingung. Berto dan Kebot saling berpandangan. Kita di tengah hutan, Endra. Mana mungkin ada gamelan, ujar Kebot. Endra hanya mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya halusinasinya saja karena lelah. Namun, suara gamelan itu masih terngiang di telinganya saat mereka melanjutkan pendakian. Di pos berikutnya, suasana terasa lebih tenang. Tidak ada gangguan apapun. Mereka hanya berhenti sejenak untuk mengatur napas dan minum. Namun, Endra mulai merasa badannya semakin berat. Setiap langkah terasa seperti ada beban tambahan yang harus ia bawa. Kamu baik-baik saja, Endra? Tanya Ahmad yang menyadari perubahan pada temannya. Entah kenapa badan ini rasanya berat banget, jawab Endra sambil mengusap keringat di dahinya. Kamu butuh bantuan bawa tasmu, tawar Berto. Endra menggeleng. Aku bisa sendiri. Mungkin cuma kecapean. Mereka terus mendaki, dan sekitar pukul 4 pagi mereka tiba di pos 4. Cahaya fajar mulai tampak di cakrawala. Endra yang berada di belakang kelompok, tiba-tiba berhenti. Ia melihat sosok seseorang berdiri di antara semak-semak pohon. Sosok itu tampak seperti pendaki, namun berdiri sendirian tanpa membawa peralatan apapun. Kalian lihat itu? Tanya Endra dengan suara pelan. Berto, Ahmad, dan Kebot berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk Endra. Namun, mereka tidak melihat apapun. Endra, mungkin kamu cuma lelah. Ayo, kita lanjut. Puncak sudah dekat, ujar Berto. Endra hanya mengangguk, meski perasaan tidak nyaman masih menghantuinya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat, berharap bisa mencapai puncak sebelum matahari terbit sepenuhnya. Tepat pukul 9 pagi, mereka akhirnya mencapai puncak Gunung Slamet. Perasaan lega dan bangga terpancar di wajah mereka. Mereka segera mengambil foto bersama, mengabadikan momen tersebut sebagai kenang-kenangan. Pemandangannya luar biasa, seru Kebot sambil melihat ke arah cakrawala. Semua usaha kita terbayar, tambah Ahmad. Namun, Endra masih merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha menikmati pemandangan. Namun bayangan sosok pendaki di pos 4 masih menghantuinya. Setelah beberapa saat beristirahat dan menikmati puncak, mereka memutuskan untuk turun kembali. Perjalanan turun terasa lebih ringan dan cepat. Endra merasa beban di badannya berangsur-angsur hilang. Selama perjalanan turun, tidak ada kejadian aneh yang mereka alami. Suasana terasa lebih santai dan mereka bisa bercanda tawa. Mereka tiba di base camp sekitar pukul 5 sore dengan selamat. Di perjalanan pulang, mereka mendiskusikan pengalaman mendaki mereka. Endra akhirnya menceritakan semua hal aneh yang ia alami.
Mulai dari suara gamelan hingga sosok pendaki di pos 4. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa sebelum mendaki, ujar Ahmad. Yang penting kita semua selamat, tambah Berto. Setibanya di rumah Endra, mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Meski banyak hal aneh yang dialami Endra, ia tetap merasa puas dengan pendakian ini. Namun, ia juga tahu bahwa Gunung Slamet menyimpan banyak misteri yang belum terungkap.